Kericuhan akibat aksi massa yang semakin meluas kini mulai menimbulkan kekhawatiran serius. Bukan hanya soal keamanan, tapi juga dampaknya pada roda ekonomi nasional. Pengusaha, peritel, hingga pelaku industri mulai was-was, apakah demo ini bisa mengguncang ekonomi Indonesia? Situasi ini tidak hanya soal penyampaian aspirasi, tapi juga sudah masuk pada tahap yang bisa mengganggu stabilitas nasional. Dari Mataram hingga Jakarta, berbagai daerah melaporkan kericuhan yang berulang. Ketua Kadin Anindya Bakri menyerukan ketenangan dan dialog. Dunia usaha khawatir aktivitas ekonomi terhambat, distribusi barang, pusat perbelanjaan, hingga produksi industri. Ketua Kadin Indonesia Anindya Bakri menegaskan, ekonomi Indonesia saat ini sudah menghadapi tantangan berat. Jika kondisi keamanan tak stabil, maka dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat, dari kesulitan pasokan bahan pokok hingga menurunnya daya beli. Anindya menyerukan agar pemerintah membuka ruang dialog dengan masyarakat. Jalan damai lebih efektif ketimbang benturan. Jalan terbaik menyampaikan aspirasi adalah dialog. Ketika aspirasi hanya diwarnai kericuhan, maka yang paling dirugikan adalah rakyat sendiri. Dan inilah pesan utama yang disampaikan kalangan pengusaha. Ketua Hipindo Budi Harjo Idwansjah mendukung aspirasi rakyat tapi minta kondusif. Retail pusat belanja adalah motor ekonomi nasional. Jika rusak, efek domino bisa meluas. Permintaan agar pemerintah menjamin keamanan di pusat aktivitas publik, mal, pasar, jalur distribusi logistik. Hipindo menekankan, pusat perbelanjaan bukan hanya tempat belanja, tapi juga denyut ekonomi nasional. Jika terganggu, maka mata rantai ekonomi rakyat ikut runtuh. Dampak jangka pendek, penurunan transaksi retail, distribusi terhambat, investasi menurun. Dampak jangka panjang, investor asing was-was, pasar finansial bergejolak, risiko pengangguran meningkat. Stabilitas keamanan adalah prasyarat pembangunan ekonomi. Tanpa stabilitas, mustahil investor percaya, mustahil lapangan kerja tercipta. Inilah mengapa dunia usaha mendesak agar situasi segera dikendalikan. Pemerintah diminta cepat tanggap, jangan sampai ketidakpuasan rakyat semakin melebar. Masyarakat diimbau tetap menyalurkan aspirasi secara damai. Dunia usaha mengajak semua pihak saling percaya demi kepentingan bersama. Dialog, ketenangan, dan saling percaya adalah kunci. Hanya dengan cara itu ekonomi Indonesia bisa kembali berjalan normal. Indonesia saat ini menghadapi ujian berat, menjaga stabilitas politik sekaligus menjaga agar ekonomi tetap bergerak. Pertanyaannya, apakah bangsa ini bisa menemukan jalan keluar yang damai, atau justru terjebak dalam pusaran kericuhan yang semakin meluas?